Baik. Selamat pagi Ibu Profesor Beta Paramita. Selamat pagi. Terima Panggilnya Mbak kasih. saja. Oh, Mbak saja ya. Baik, Mbak Profesor aja ya. Mbak Profesor, terima kasih atas waktu luang dan fasilitas tempat untuk wawancara dan diskusinya Ya, di Riset UPI ya, lembaga UPI Riset, untuk kami menindaklanjuti setelah pertemuan kemarin di RSID ya Bu ya, ya Mbak ya. Izin kami ingin coba mengeksplor produk tentang Bikul, benefitnya seperti apa, terus profitnya seperti apa, kemudian latar belakangnya seperti apa ya Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit profil singkat Ibu sebagai penemu Bikul. Oke. Ya, sebetulnya tidak terlalu istimewa ya kalau kami sebagai peneliti itu memang tugas kami itu mencari penyelesaian solusi masalah yang ada di masyarakat. Siap. Jadi bermula dari tahun 2018, kolega dari Florida University di US itu berbincang kemari. Kebetulan beliau adalah keynote speaker, Profesor Rani Srinivasan. Itu dia memperkenalkan ini ada kompetisi global, Cool Roof Million Challenge waktu itu. Dengar Cool Roof itu kan bayangan kita itu atap dingin tuh apaan gitu ya. Betul. Kita pernah dengar atap aspal pernah, atap salju pernah. Tapi Cool Roof itu kan sesuatu yang amat sangat baru begitu. Tahun 2019 kami submit kompetisi itu, terpilihlah 10 finalis dari 30 negara. Nah, 30 negara dari 10 finalis ini ditandingkan lagi yang akan menjadi satu pemenang saja. Nah, itu adalah asal muasal kenapa kami itu koprol-koprol lah ya, istilahnya gulung-gulung bagaimana caranya memahami bahwa sebuah permasalahan kita di negara hot and humid, panas dan lembab. 12 bulan Januari sampai Desember itu kan kita nggak pernah ada salju, kita nggak pernah ada winter gitu ya. Anget terus adanya. Jadi panas sekali enggak, dingin juga enggak. Jadi kita itu terperangkap masalah paling utama adalah humidity kita yang paling tinggi gitu ya. Dan temperature harian kita itu ada di 30 derajat Celcius tinggi. Nah, hal-hal seperti itu yang sepertinya tidak pernah tersirat di benak para peneliti, bahwa kita itu mencari solusi yang murah, cepat dan gampang, mudah. Itu akhirnya saya diberi extension patent extension itu dari Amerika untuk memproduksi cool paint. Bahasa Indonesianya cat dingin, aneh ya, cool paint. Nah, cool paint itu sendiri sebetulnya bukan teknologi yang super duper aneh begitu atau terlalu advance begitu. Sebetulnya itu tahun 80 itu sudah ditemukan, sudah mulai digaungkan. Jadi ketika tahun 80 saya umur 2 tahun itu udah lahir belum? Sudah ya. 82 Ibu. Saya lahir 78. Jadi waktu itu Profesor Akbari itu menemukan bagaimana jika bumi itu semakin panas kita menggunakan warna putih. Nah, hasil dari beberapa theoretical terus kemudian applied lapangan, kami kemudian meramu ingredient dari Amerika ini kan subtropical begitu ya. Ketika masuk ke Indonesia tropis itu banyak sesuatu istilahnya kayak donat itu kita beli dari atau McD lah yang paling gampang kita beli dari luar, tetapi ketika diproduksi di dalam negeri itu ingredientnya kan totally different. Nah, kami harus mencari tepung terigu yang dalam negeri, terus kita harus mencari semua ingredient itu ada di dalam negeri. Perjuangan itu ternyata cukup melelahkan karena background saya bukan chemical, background saya di arsitektur, dan saya harus belajar lagi walaupun saya dulu suka sekali kimia. Akhirnya saya bergelut-gelut lagi bagaimana caranya mencari ingredient-ingredient itu yang ada di Indonesia dan bisa setara dengan yang paten di Amerika. Dan akhirnya kami memiliki produk dalam negeri pertama kali itu tahun 2019. Tidak boleh dikomersialkan dulu waktu itu, dan kami harus mengirimkan ke Amerika karena partner kami ada di Amerika untuk
dites ininya. Jadi mungkin kalau di sini ini ada angka-angka, ini adalah tes awal kami di tahun 2019. Kami masih di bawah license, kalau di sini masih ada tulisannya under license. Itu memang partner kami yang ada yang memberikan paten MS Millennium Solution USA. Begitu. Nah, angka-angka ini kami memang mengirimkan sampel dalam bentuk plat, terus kemudian mereka akan mengecek apakah cat yang kami produksi di dalam negeri di Indonesia ini setara dengan cat yang ada dengan paten yang serupa di Amerika itu. Dan alhamdulillahnya kami bisa menyamai paten yang sudah diberikan. Terus kemudian CRRC ini Cooling Rating Council memang US based. Tahun 2022 kami memenangkan kompetisi tersebut. Memang cukup fantastis waktu itu, nilainya itu ada di harusnya 1 juta, tetapi karena COVID, kalau ingat waktu itu COVID ya, tahun 2020 sampai 2022 itu sedang COVID-nya, 1 juta ini dikurangi 250.000, sehingga kan saya mendapatkan 750.000 USD, itu sekitar 12 miliar. Nah, 12 miliar ini kami pergunakan sebagai startup awal untuk memproduksi secara komersial Bikul. Tahun 2022 kami baru diperkenankan secara komersil under license Bikul itu. Jadi secara brand kami baru keluar memang 2022. Setelah perjalanan 2019 ke 2022 sebagai istilahnya tes water gitu ya, bahwa ini apakah bisa, diterima masyarakat gitu. Nah, produk-produk ini memang dari 2022 hingga sekarang ini memang sudah melayani masyarakat se-Indonesia Raya. Pusatnya memang masih di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, dan penjualan memang masih berpusat di Universitas Pendidikan Indonesia. Kenapa begitu? Itu penjelasannya lebih panjang lagi begitu ya. Karena urusannya itu dengan B2B itu memang lebih mudah dan lebih memotong ongkos shipping dan kawan-kawan begitu. Dan itu secara marketing dan kawan-kawan memang kami terus terang belum melepas ke pangsa pasar luas begitu. Belum ke distributor ya? Belum ke distributor, tetapi ternyata masyarakat terutama industri dan pabrik-pabrik itu memang karena sudah mengenal produk penurunan, karena mereka membutuhkan sekali ya untuk menurunkan ini. Nah, ini ada beberapa profil yang di sini mungkin yang bisa dilihat. Yang tadi berikutnya mungkin ini memang, nah ini produk ini akhirnya kami setelah memiliki ini, ada permasalahan berikutnya adalah industri dan pabrik itu finish kami solusikan bahwa barang-barang besar, bangunan-bangunan besar, sekolah, pabrik itu memang rata-rata bisa kami selesaikan. Tetapi rumah itu bukan sesuatu yang mudah untuk ketika mengatakan orang sudah punya atap dicat begitu ya. Nah, ide berikutnya adalah kami membuat prototipe sebuah rumah, itu kita sebut Rafflesia atau Rumah Reflektif Surya Indonesia. Dan itu hasil kerjasama kami dengan PT Tata Logam Group. Itu salah satu produsen baja ringan terbesar di Indonesia. Waktu itu Pak Stefanus, salah satu VP, itu ke lab kami. Beliau sudah mengenal, karena memang beliau itu visioner sekali. Beliau waktu itu bilang, ayo Mbak, kita kerjasama membuat sebuah panel reflektif surya. Jadi panel, kalau ini kan hanya coatingnya saja, catnya saja. Challenging berikutnya ganti lagi. Ini sudah beres, kami sudah bisa memproduksi dalam negeri dan kami sudah bisa menjual dan mendapatkan profit. Kemudian ketika di challenge menjadi panel seperti yang putih yang sebelah sini ini ya, panel-panel ini, PR kami berikutnya adalah kami water base dan di industri biasanya adalah solvent base. Nah, solvent base itu memang lebih ekonomis dan lebih durability-nya lebih panjang. Kalau untuk water base ini karena kami di universitas, kami produknya adalah eco friendly begitu, tidak boleh berbasis oil atau tidak boleh mencemari lingkungan. Sehingga ini kenapa bisa diproduksi di universitas karena memang water base. Water base itu ya kalau diguyur air ya beres lah ya, tidak perlu water treatment plant. Nah, yang solvent base ini mau tidak mau berarti harus ada di industri.
Nah, ketika di challenge itu urusannya adalah ketebalan. Bagaimana caranya cat ini tidak boleh tebal-tebal banget karena dia harus deforming. Kalau terlalu tebal, ketika ditekuk-tekuk dia bisa pecah. Rigid sekali begitu ya. Sehingga ketika kami, bagaimana caranya kami harus sama dengan nilai CRRC ini, itu tetapi tidak turun sama sekali. Nah, ternyata ketika kami mengetes kembali, untuk yang kali ini kami tidak ke Amerika, kami ke Singapura. Itu mungkin bisa dilihat ada beberapa itunya, yang ini sudah menjadi 72. Nah, kenapa bisa turun menjadi 72 itu tadi, karena kita harus menipiskan dan kemudian beberapa ingredient kami apa istilahnya fillernya itu kami kondisikan untuk di industri. Nah, hal-hal seperti ini nih yang challenging bagi kami di bidang arsitektur. Sebetulnya kalau di arsitektur tuh kan end user begitu ya, tetapi ternyata ini dari awal bagaimana caranya produk ini tuh mampu digunakan di lapangan secara sama dengan yang sudah ada di PT Tata Logam. Nah, ini sudah memiliki indeks yang ini manual di 106. SRI itu adalah Solar Reflectance Index, artinya kemampuan dia merefleksikan cahaya matahari, sehingga kalau 88 itu ya berarti 88% terrefleksikan. Nah, ini yang mungkin agak baru untuk rakyat Indonesia, untuk di masyarakat Indonesia. Produk ini memang satu-satunya made in Indonesia. Satu-satunya. Kalau untuk produk lain imported itu mungkin pernah mendengar Reflecto, UV Cool, mungkin Nippon Paint Nippon Paint itu punyanya mereknya Paintguard kalau nggak salah, atau Heatguard. Jadi kami ini sebetulnya brand kelima di Indonesia, tetapi satu-satunya yang made in Indonesia begitu. Jadi yang 4 itu imported semua. Begitu. Berarti memang awal dari Bikul ini dari proses penelitian itu, Bu, ya? Iya, proses penelitian yang Ibu jalani, kemudian ada 3 tahun, Bu, ya? Sebetulnya ide awalnya itu karena saya sendiri, karena bidang saya itu di urban heat island, heat stress begitu ya, urusannya dengan hot-hotan gitu ya, dengan panas-panas gitu, dan hidup di negara yang amat sangat fluktuatif. Panasnya itu dari siang itu kan kita tuh lebih banyak memberikan impact terhadap orang-orang yang bekerja di dalam ruangan begitu. Nah, karena riset ini tuh ada nggak sih yang bisa istilahnya memberikan kontribusi mengurangi tingkat stres di dalam ruangan, tetapi tanpa mechanical electrical atau tanpa penghawaan buatan. Jadi karena ya Indonesia ini kan mau dibilang kita tuh negara developing banget juga enggak, emerging country, tapi emerging country-nya itu baper gitu ya, kadang di atas, kadang di bawah, jadi kita tuh ada di garis threshold. Kalau kadang-kadang kita diumumkan kita sudah emerging, kita memang di atas rata-rata indeks human itu ya, kita ada di atas. Nah, tapi sering kalinya tuh kita di threshold bawah begitu. Sehingga pas melihat itu, passive cooling itu adalah salah satu opsi yang harus kita kembangkan. Nah, riset-riset seperti ini itu biasanya ketika mendengar passive cooling, orang langsung mengatakan, oh itu teknologi kuno, zaman mbah-mbah kita dulu, pakai krepyak lah, pakai jalusi lah, pakai shadowing. Itu adalah teknologi yang memang sudah eksis di Indonesia sudah bertahun-tahun lalu. Tetapi ketika ini teknologi baru, ya bagaimana caranya teknologi ini emerge dengan yang sudah ada di Indonesia. Nah, resistensi itu sendiri sebetulnya kalau boleh dikatakan malah justru lebih secara visual. Bukan secara teknologi atau bukan secara performa. Jadi karena memang ini adanya putih, tidak menutup kemungkinan sebetulnya warna lain memungkinkan. Hanya ketika kita mengatakan reflektans terbaik itu pasti warna putih. Betul. Dan ketika konsumen kami itu mostly paling besar ada di industri, pabrik, dan sekolah, mereka mengatakan tidak keberatan dengan warna putih, dan mereka mengambilnya kan dalam jumlah yang banyak ya. Tetapi ketika yang
resisten terhadap warna putih itu biasanya memang konsumen dari masyarakat, misalkan rumahan. Mereka misalkan di depan kita begitu ya, rumah-rumah yang megah begitu, ketika mereka konsepnya memang bukan warna putih, terus kemudian mereka harus mengganti atapnya dengan warna putih, mereka pasti akan keberatan. Resistensi itu lebih cenderung kepada aspek visual begitu. Nah, ketika ditanyakan ke kami mampu mengubah warna itu sebetulnya. Tetapi kemudian pertama secara ekonomi itu konsumen kami prioritasnya bukan residensial yang hanya satu unit begitu ya. Istilahnya kalau pabrik itu mengambilnya sampai 100 pel, kalau rumah itu kan paling cuma 1 biji, 2 biji. Itu secara ekonomi itu tidak memberikan impact yang terlalu besar begitu. Akhirnya ketika kami tanyakan kepada pihak industri, jika kita mengganti warna, harga naik, performa menurun, langsung dijawabnya no. itu bukan opsi yang menyenangkan kalau bagi industri ya, tetapi memang ini jika nanti istilahnya marketing kami sudah stabil di industri dan sepertinya memang kami fokusnya masih di retail besar begitu besar, yang besar ya, bukan untuk yang retail kecil yang di masyarakat itu memungkinkan nanti untuk diganti, tetapi pasti harganya akan berbeda dan performanya juga turun begitu, karena begitu warnanya agak tidak putih, pastilah nanti SRI-nya akan completely turun. Ini saja hanya dibedakan ketipisannya saja sudah turun, apalagi diganti color yang berbeda. Begitu. Baik. Ibu, kalau ada matahari di dalam, mungkin nanti kita pakai di dalam. Beda lagi tuh ya. Atap, dinding. Nah, terkait di atap, apakah selain atap roof, bisakah di atap genteng atau produk-produk lain selain roof lah? Penggunaan cat ini gitu. Penggunaan cat memang karena ini urusannya dengan solar reflectance, sehingga ya pasti yang akan kita tolak itu kan matahari. 80% yang menyebabkan heat transfer dari luar masuk ke dalam itu kan memang masih matahari ya. Betul. Nah, jadi yang kita tangani memang atap, memang mostly itu ada di atap. Terus kemudian ide kenapa sampai ke dinding, kenapa sampai cool house, itu kami hanya melihat simple saja karena ternyata masyarakat non Jawa seperti di Sumatera, Sulawesi, NTT itu memang menggunakan dinding yang dari seng. Nah, kan kebayang ketika kita menggunakan material yang konduktivitasnya tinggi tanpa kita menggunakan insulasi yang baik. Insulasi itu biasanya kan di dalam. Nah, terus kemudian kita berpikir kenapa tidak kita sekalian mendesain sebuah cool house yang satu komponen begitu. Nah, kalau lainnya, ini yang sedang dikembangkan dengan UGM, partner kami, itu cool pavement. Nah, cool pavement itu memang kalau kita melihat di jalan ya, itu kan semua aspal itu warnanya gelap ya. Dan itu sebetulnya juga menimbulkan radiasi bawah. Mungkin ada di sini, mungkin ada di atas, coba ada nggak? Atap dan dari surface bawah yang gelap. Nah, cool pavement itu idenya juga dia memancarkan panas dari matahari, terus kemudian kita kembalikan langsung ke solarnya. Bentuknya ini memang apakah, kalau pertanyaan biasanya kan yang ditanyakan adalah apakah nanti tidak menimbulkan greenhouse effect begitu ya. Nah, biasanya ditanyakan itu adalah greenhouse effect itu biasanya kalau panjang gelombangnya itu adalah pendek. Yang kita lakukan ini panjang gelombang yang amat sangat panjang sehingga mata kita tidak bisa mungkin ada yang di bawahnya mungkin tadi. Nah, atas sebelumnya ada gelombang-gelombang. Terus atasnya mungkin agak atas sekali. Nah, yang ada tadi. Nah, ini yang mata kita ini hanya bisa melihat di pancaran gelombang ini. Lebih dari 2000 nanometer panjang gelombang itu sudah sudah di near ya, infrared. Kalau putih itu memang pertama kali dia memiliki pancaran yang tinggi, tetapi ketika tidak diberikan treatment sama-sama putih, misalkan ini ya, warna putih ini mata kita mengatakan muk itu putih. Ini putih. Tetapi ketika tidak ada nanopartikelnya,
semuanya tidak akan mampu memancarkan ketika di gelombang panjang. Oke. Nah, merah, ini mata kita mengatakan merah, tetapi ketika kita memberikan nanopartikel yang bisa memancarkan, begitu sudah panjang, dia akan memiliki kemampuan yang berbeda dengan yang putih. Sehingga kalau misalkan kita sama-sama putih, orang memang tentu tidak bisa membedakan. Jadi yang di luar itu ada material yang manual, dan yang satu material yang dari pabrik. Itu pun sama-sama pakai nanomaterial, tetapi hanya bisa kita lihat dengan beberapa kacamata FLIR begitu ya. FLIR itu adalah merek ya sebetulnya ya, tetapi dia adalah kamera thermal untuk memberikan informasi sebetulnya masing-masing material ini memiliki kemampuan reflektivitas seperti apa begitu. Berarti bisa disimpulkan kami memungkinkan karena memang kami baseline-nya itu memang ada di nanopartikel yang biasanya kan kalau cat itu dia musuhan dengan besi begitu ya, atau dia tidak nempel begitu ya. Karena kami menggunakan nanopartikel itu sehingga dia meresap lebih mudah begitu, sehingga dia tidak ada istilahnya penolakan terhadap material apapun. Kalau yang material ini kami tidak bermasalah. Yang permasalahan yang paling utama itu hanya sebetulnya pertama kemarin itu resistensi terhadap glare atau terhadap kesilauan. Karena warnanya putih, biasanya itu akan menimbulkan ketidaknyamanan mata kita dalam melihat warna putih begitu ya. Tetapi ketika ada yang tadi coklat, coba boleh ke bawah, coklatnya boleh ke di bawah. Nah ini Delphi. Saya pikir tadinya saya harus mengcoating di storage-nya coklat, tapi ternyata ide mereka tiba-tiba udah kontainer kita aja yang kita coating, dan ini di jalan. Pertanyaan saya waktu itu, saya kan langsung apakah dia menimbulkan glare terhadap para pengemudi lainnya? Dan ternyata istilah glare putih itu sebetulnya urusannya bukan karena dia menimbulkan kesilauan, tetapi sebetulnya tergantung dengan background yang ada di sekitarnya. Jika dia tetangga-tetangganya hitam, dia putih sendiri, betul, dia akan menimbulkan kesilauan karena dia sendirian. Tetapi ketika tengah siang bolong, mataharinya juga mencerang begitu, ya pastinya dia tidak akan menimbulkan impact terhadap visual kita begitu. Intinya kemarin kami juga berpikirnya jangan-jangan nanti menimbulkan ketidaknyamanan orang di jalan ketika di belakang truk ini begitu ya. Nah ini ada 5 unit kalau tidak salah Delphi itu, karena coklat itu cukup sensitif dengan panas dan cepat meleleh. Kami membantu dengan pengcoatingan di kontainer ini. Jadi material apapun sebetulnya relatif tidak bermasalah. Ya, kami hanya bermasalah dengan mungkin ada satu lagi, biasanya orang akan merasa lebih hangat di sekitar daerah, karena kan ini pemancar ya. Begitu seperti kalau kita dekat-dekat dengan laptop, dengan ini kan agak hangat gitu. Nah, ini kan pancaran sebetulnya. Jadi ketika kita berada di dekat-dekat rumah rafflesia, itu mungkin agak terasa hangat, tapi dibandingkan dengan ruang luar yang amat sangat panas sebetulnya itu ya seperti ini, nggak terasa begitu. terhadap konstruksi hijau ini. Mungkin bisa di bawah kalau ini dulu ya. Sebentar, kalau ini kan nggak ada konstruksi ya. Sebentar, bangunan ada di Tata Mayora. Mayora dulu. Mayora. Atas mungkin ada Mayora itu. Nah ini. Bayangkan kalau misalkan 40 derajat Celcius di dalam, orang bekerja kira-kira seperti apa rasanya? Spa ya begitu ya. Nah, ini PT Mayora cukup berbaik hati memperbolehkan kami untuk mengukur satu hari. Memang agak sensitif ya hal-hal seperti ini karena berkaitan dengan heat stress pekerja, dan harusnya tidak boleh melampaui 30 derajat. Peraturan Kemenperin begitu. Nah, ternyata ini di dalam adalah 40 derajat. Nah, bagaimana caranya kita bisa berkontribusi terhadap
itu lebih ke well-being dulu ya. Sebelum ke masalah di greennya itu. Well-being paling utama. Tapi kalau di Indonesia itu kan well-being tuh entah kapan. Duit pertama begitu ya. Siap, Ibu. Yang kami urus kemarin ini si Mas ini sampai belakangnya basah kuyup. Itu adalah keringat ketika saking panasnya. Di situ ada fan besar sekali, tetapi dia hanya mensirkulasikan udara panas. Jadi before yang 40, ketika kami coating, ini sebetulnya ini dengan ini ada 5.000 meter persegi, kami bisa menurunkan di 29. Secara impact well-being pasti orang akan lebih nyaman bekerja di 29 derajat daripada di 40 derajat. Itu secara logika. Greennya itu adalah penggunaan sebetulnya kalau tadinya memakai fan, pastinya dia tidak memerlukan fan lagi. Kalau fan ya berarti dia mensirkulasikan udara sejuk, tidak panas lagi. Nah, kalau di daerah-daerah yang rumah-rumah yang menggunakan AC atau bangunan-bangunan menggunakan AC, begitu menurun, dia tidak perlu men-start 16 derajat, cukup 25 derajat. Jadi AC yang startnya di 16 derajat dengan 25 derajat kan pasti akan berbeda di konsumsi energinya. Nah, itu sebetulnya kontribusi kami di penggunaan energi. Oke, yang berikutnya mungkin yang di rumah. Yang di bawah-bawah kayaknya. Nah, ketika kami sudah, tadi yang ada tabel. Nah, ketika kami memperkenalkan ini adalah sebuah material yang low carbon. Low carbon itu sendiri apa? Karena kami menghilangkan beberapa material-material yang berat. Jadi kalau bisa dilihat ini materialnya itu tidak menggunakan pasir, batu, beton sedikit ya. Maksudnya ada beton, ada masih pondasi memang masih menggunakan apa namanya beton masih terus untuk menyambung-nyambung antara pondasi naik ke IWF itu juga kami masih menggunakan beberapa coran begitu ya. Tetapi komposisinya jauh lebih sedikit dibandingkan rumah yang murni dari batu, pasir, beton begitu ya. Sehingga ketika kita compare embodied energy ini waktu konstruksi, bukan before and after ya. Memang harusnya kalau fair itu memang embodied energy itu before on site produksi, konstruksi, terus kemudian ketika sudah di apa istilahnya demolisi. Sebelum dibangun, memang kenapa kami bekerja sama juga dengan PT Tata Logam, itu mereka sudah memiliki green sertifikat untuk produk hijau label rangka baja ringan. Jadi ketika kami pakai, itu paling tidak produksi dari mereka itu kami sudah memiliki rating. Terus kemudian ketika konstruksi, ini sudah terbukti bahwa kami menghilangkan banyak material-material yang tidak perlu, sehingga ketika kami hitung itu jauh sekali dibandingkan dengan rumah-rumah, ini rumah bata yang atas ya. Gitu. Nah, after demolisi itu much more better karena dia adalah metal yang bisa digulung lagi atau di recycle begitu ya. 50 tahun. Jadi katakanlah menikah orang-orang Indonesia sekitar 25 sampai 30 tahun ketika start menikah, terus kemudian rumah ini antara bosen atau orangnya meninggal duluan. Jadi kemarin tuh akhirnya udah dia 50 saja sebetulnya lifetime rumah ini ada di 100 tahun. Tetapi ya kembali lagi 50 tahun hidup di rumah sekecil ini kan juga mungkin antara bosen dan ingin berkembang. Akhirnya kita set di 50 tahun. Terus kemudian setelah 50 tahun mungkin bisa jadi barang ini bisa kita recycle kembali dan dikembalikan lagi menjadi baja ringan lagi. Gitu. Kalau baja itu kan never ending begitu ya. Dia akan terus unlimited. Bisa unlimited. Jadi sebetulnya kalau yang hitungan ini kami hanya di proses konstruksi saja. Jadi ketika bikin pondasi, menaikkan sloof, terus kemudian naik lagi menjadi dinding, hanya pada waktu itu saja. Tapi kalau di total mungkin akan lebih hemat lagi begitu embodied energinya begitu. Dan ini di Padalarang, tidak jauh dari sini, mungkin sekitar 20-30 menit perjalanan. Ini waktu kemarin tuh kita pernah kena heat wave kan, Juli itu nggak enak sekali, 37 derajat Celcius. Di dalam tanpa ada insulasi hanya 28. Jadi sebetulnya target kami karena memang passive cooling untuk masyarakat bukan menengah ke bawah lagi, masyarakat yang besok makan apa aja juga
mikir begitu ya. Memang dari awal kami berpikirnya untuk rumah-rumah swadaya yang tidak bisa akses terhadap bank-bank yang KPR begitulah intinya. Karena saking tidak ada income-nya begitu, tidak jelas income-nya begitu. Begitu. Ibu, berapa persen sih Bu temperatur yang bisa diturunkan dari produk ini? Yang mana dulu? Yang Bikul? Mungkin cat dulu ya. Tadi ada datanya. Nah ini tadi. Dan ini kami lakukan di Bengkulu, pinggir pantai. TG itu globe temperature untuk matahari. Jadi memang biasanya matahari itu yang paling panas. Before-nya di 43, after-nya di 39. Ini titiknya di titik 1. Ini di sini. Alat ukur kami taruh di sini. TS itu adalah surface temperature. Alat itu kami taruh di atas atap. Before-nya di 51, after-nya di 46. TA itu di indoor, di dalam. Jadi ada 3 alat ukur, satunya untuk matahari, kemudian surface temperature untuk material permukaan, TA itu ya air temperature biasa. Before-nya di 49, after-nya di 35. Dan semua titik ternyata 1, 2, 3 menunjukkan tren yang sama. Karakteristik penurunan yang sama begitu. Jadi ini untuk yang coating yang ini. Nah, kalau yang tadi rumah tadinya sudah ada tadi 37 di luar, di dalam 28. Cukup signifikan juga Bu ya. Ya, dan sebetulnya kalau orang yang punya duitnya banyak, hal-hal seperti ini tidak terpikirkan. Karena dia tinggal nyetret AC. Betul. Dan bayar AC sebulan itu kalau beberapa teman-teman saya itu kan ada di 1 juta sampai 2 juta per bulan. Saya sendiri rumah itu juga cuma 300.000 bayar listrik. Ini lab ini token ini karena hanya ada komputer dan ini paling cuma token itu 100.000 malah karena mungkin Sabtu Minggu anak jam cuma sampai jam 5 kan. Begitu. Token sebulan 100.000. Jadi ya perbedaannya signifikan sekali untuk orang yang kemungkinan tidak memiliki akses membeli AC dan kawan-kawan begitu. Ini kan menengah ke bawah. Seperti AC, kipas angin akan lebih maksimal lagi kali Bu ya. Iya. Kalau untuk yang di perumahan padat, memang ini ada beberapa kasus seperti Tangerang begitu ya. Desain rumah itu tidak bisa mengeluarkan panas. Jadi ada beberapa kasus kalau yang seperti ini, kenapa ini bisa berhasil? Karena pertama dia anginnya cukup kencang di luar sehingga kondusif. Sehingga ketika kita bantu dari cat itu langsung hilang. Nah, kasus di Padalarang itu karena pertama dia ada di bukit, terus kemudian jarak antar bangunannya juga sudah mepet, padat, angin sudah tidak bisa lewat, sehingga ya trappingnya tetap tinggi sekali. Nah, yang seperti itu betul. Akhirnya kita harus dibantu dengan kipas angin. Ya, begitu. Ibu sejauh ini untuk kapasitas yang disediakan dari Bikul sendiri terkait catnya berapa? Berapa produktivitasnya? Kapasitas produksi. Jadi kalau per harian memang kami bisa memproduksi 4.000 kilo. 4.000 kilo itu sekitar dibagi 20 ya, berarti 200. 200 itu 100 primer, yang ini primer, yang ini coating. Oh, yang ini primer. Jadi ini 100, ini 100. Dan ini memang harus satu set. Jadi ketika kami kalau yang ada di pasaran yang tadi saya bilang nggak boleh sebut merek. Yang tadi ada di pasaran itu hanya menawarkan satu coating saja. Nah, satu coating saja ini kami pernah lepas memang. Tidak primer tuh kalau di istilahnya di warung banyak lah ya. Nah, ketika kami lepas ternyata performanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya mau tidak mau kami tidak pernah menjual terpisah. Jadi istilahnya ingredient kami itu ya sudah satu paket begini. Jadi kalau misalkan primer itu untuk lapisan bawah, terus kemudian setelah itu baru di coating di atasnya, begitu. Jadi kalau yang di pasaran biasanya dijual hanya yang top coatingnya saja, hanya untuk reflektansnya saja, tidak memberikan primernya sendiri, begitu. Memang jarang dikombinasi Bu ya? Ya, ini memang harus satu paket. Harus satu paket Bu ya? Iya.
Izin Bu, berapa ketebalannya sih Bu? Kurang lebih. Kalau di ini, jadi 2 kali kuas yang apa namanya primer, terus kemudian ini 3 kali kuas, ini sekitar 50 mikron, 50 begitu. mikron. Iya. Oh. Sehingga memang paling gampang itu ada beberapa klien kami itu waktu itu saya menyarankan menggunakan spray ya, biar dia cepat ini. Tetapi ternyata ketika pakai spray di atas di roof itu pasti angin. Begitu angin kan pasti akan lebih banyak hilang begitu ya. Secara ini nggak ekonomi juga nggak bagus. Nah sekarang karena kontraktor itu kan bukan, saya hanya menjualkan coating begitu produk ya. Bagaimana mereka menggunakannya? Mostly mereka akhirnya menggunakan roller atau kuas karena akhirnya manpower itu jauh lebih bisa tercover daripada membeli produknya begitu. Nah ini pilihan ya kalau kontraktor. Tetapi ada beberapa yang di Aceh yang mungkin yang saya kasih ke WhatsApp terakhir. Mereka menggunakannya sebelum dipasang itu on-site mereka spray dulu di dalam ruang tertutup kayak ngecat mobil gitu. Ngecat mobil kan di dalam. Kalau di luar kan pasti nanti akan terbang-terbang juga. Nah ini salah satu pekerjaan yang harus kami selesaikan juga tahun ini di Aceh ada 20 unit. On progress Bu ini ya? Ya ini on progress. Kalau yang di Jawa Barat itu sudah 20 unit itu kerjasama dengan Dinas Perumahan Permukiman. Begitu. Ini kalau pernah mendengar Rutilahu, rumah, harusnya singkatannya adalah rumah tidak layak huni, tetapi kemudian bagaimana caranya rumah tidak layak huni menjadi rumah tinggal layak huni. Begitu. Di Jawa Barat kita jadinya lebih mengacu kepada rumah tinggal layak huni. Rumah tinggal layak huni. Padahal sebetulnya Rutilahu itu RTLH, itu singkatan rumah tinggal tidak layak huni, begitu. Ini luasannya 30 meter persegi. Nah ini memang ada dua perbedaan ya. Yang tadi Rafflesia itu memang cukup premium. Biasanya untuk yang menengah yang mereka bisa mencari tambahan istilahnya pendampingan begitu ya. Kami mendapatkan pendanaan setelah Cool Roof, mendapatkan pendanaan Cool House ini. Bagaimana caranya Cool House ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Satu unit ini kami memberikan bantuan sekitar 40 juta. 40 juta. Nah, sisanya itu mereka harus mencari sendiri. Biasanya pondasi. Nah, kalau dari kami itu ada di rangka dan penutup. Nah, ketika untuk ini bukan low income lagi, ini less income atau whatever income lain. Mas sudah betul-betul yang besok makan apa saja kita udah nggak ngerti gitu ya. Jadi ketika menambah 7,5 juta saja, kalau bagi orang yang availability-nya lebih lebih itu mungkin no problem. Tetapi bagi mereka itu cukup bukan cukup berat, tetapi memerlukan waktu untuk mengumpulkan uang 7,5 juta. Begitu. Bu, ini kan dulu ya. Betul. Nah, bisa ceritain sedikit sih, Cool House ini gimana sih bisa teride gitu? Teride ya. Iya. Idenya tuh sebetulnya kalau pernah mendengar Romo Mangun ya. Pernah ya. Beliau itu seorang Romo, tetapi yang kemudian Romo itu pastor yang kemudian ditugaskan untuk belajar arsitektur ke Jerman begitu ya. Saya postdoc 2 kali di Jerman juga. Sampai beliau itu memiliki keberpihakan kepada masyarakat menengah ke bawah begitu. Dan karena kebetulan di Jogja, jadi sehingga saya asli Semarang. Jadi beberapa karya beliau itu memang saya melihat dengan mata kepala sendiri dan bagaimana beliau berinteraksi dengan tukang, menyelesaikan solusi permasalahan yang ada real di lapangan. Nah waktu itu Cool Roof itu saya memang tidak setelah menurunkan ini. Saya tidak secara terpuaskan batin saya begitu ya, karena siapa sih yang mau ngecat atap begitu ya, selalu seperti itu ya, namanya orang peneliti itu kadang-kadang tuh kurang kerjaannya banyak gitu ya, isengnya tuh banyak gitu. Makanya terus saya bikin gimana kalau, dan banyak masyarakat yang memang memiliki rumah yang tadi saya bilang seperti bedeng itu tadi. Sebetulnya idenya waktu lihat India sama
Bangladesh sih sebetulnya. Betapa mereka itu rumah itu hanya storage house. Malam itu mereka di luar tidurnya, saking panasnya. Karena kalau malam itu katanya sampai 50 derajat itu masih ngelekep di dalam rumah begitu ya. Mereka tidur di luar, barang-barangnya di dalam gitu. Nah, ketika perjalanan ke Medan, NTT, ternyata juga sama aja semuanya. Cuma dinding itu mereka tidak memakai metal, tetapi memakai GRC atau memakai material lain lah ya, yang tidak terlalu konduktivitasnya tinggi begitu. Nah, setelah tahun 2023 waktu itu gara-gara challenge-nya Pak Stefanus yang dari PT Tata Logam, bisa nggak ketika sudah jadi panel ini, ya hayulah, situ sudah punya Domus kan, produk mereka namanya Domus dan Domus Fast Track. Yang ini namanya Domus Fast Track ya. Jadi kalau yang Domus itu memang yang jadi seperti ini, istilahnya generiknya lah, untuk yang per meter persegi juga cuma 2 juta begitu. Kalau yang Domus Fast Track ini memang agak lebih premium karena kami menghitungnya menggunakan software dan sudah cut and fill-nya sudah cutting list-nya sudah di pabrik begitu. Nah, ini idenya sebenarnya simple aja, sudah ada Domus, dan Domus itu biasanya memang melayani masyarakat menengah ke bawah yang tidak bisa terakses KPR itu tadi. Nah, waktu keluhan dari beberapa bos-bos PT-PT yang, karena mereka punya asosiasi namanya ARVI kalau nggak salah, Asosiasi Rumah atau ARMI, Rumah Modular Indonesia. Nah, waktu itu komplain mereka pertama adalah kami itu sebetulnya secara murah sudah. Memang betul-betul from the very beginning kita menawarkan lightweight steel frame. Dalam artian kita berada di negara rentan gempa yang harusnya itu kita betul-betul kembali ke zaman waktu vernakuler region kita itu semuanya menggunakan struktur rangka dengan beban geser. Artinya ketika nanti beban gempa itu datang, itu kita bisa goyang begitu. Dan itu sebetulnya kan sudah rumah-rumah kuno itu sudah seperti itu. Nah, kenapa tidak kita hidupkan kembali rumah-rumah rangka dengan sistem struktur seperti itu, ringan, dan ketika nanti pun gempa, kita kan namanya metal itu serubuh-rubuhnya dia akan mengunci, tidak akan rubuh bruk begitu. Gempa terakhir di Bandung itu 4,9 skala Richter. 4,9 tuh kebetulan saya lama tinggal di Jepang 4 tahun, kita sudah pernah gempa di 7. Itu udah rasanya kayak naik, dilempar. Mustahil nggak bangun gitu ya. Waktu itu kami tinggal di Danci, mungkin kalau udah pernah lihat Nobita sama Doraemon itu, rumahnya seringan itu. Ditendang maling pun sebetulnya jebol gitu ya. Seringan itu karena apa? Kalau misalkan nanti gempa menimpa orang di dalamnya itu tidak melukai. Kembali tadi ke gempa Bandung 4,9 itu belum ada apa-apanya. Kalau saya ngomong seperti itu, sepertinya saya nggak simpati ya. Padahal sebetulnya memang 4,9 itu harusnya hanya seperti gempa kayak dicubit gitu ya, bukan dipukul gitu. Tapi apa kenyataannya di lapangan? Hampir semua dinding itu roboh. Nanti boleh di googling, boleh dicari di YouTube. Satu dinding bisa bluk. Itu ceritanya apa seperti itu? Kalau ada orang di situ, apa yang terjadi? Itu ada beberapa kasus sampai dinding roboh, sampai ada yang selufnya. Di satu pihak mungkin memang pengawasan konstruksi. Di pihak lain memang kita itu berada di negara yang gerak terus gitu ya. Dan kalau kita negaranya gerak, jangan menaruh barang-barang yang berat begitu. Itu logika sekali sebetulnya. Dan itu nenek moyang kita sudah melakukan itu. Dinding kita semuanya bernafas. Bisa istilahnya bergerak begitu ya. Begitu Belanda datang mengajarkan konstruksi, semuanya harus firm, kuat, kokoh. Nah, sekarang mau nantang alam atau mau kita bersinambung dengan alam, itu pilihan. Saya hanya memberikan alternatif solusi bahwa kita tuh sebetulnya dari dahulu kala itu sudah seperti ini begitu. Jadi ya ide awalnya tuh ya sebetulnya ya dari dulu saya kuliah arsitektur tuh kan 30 tahun yang lalu begitu ya. Kenapa kita diajarinnya selalu portal, selalu ini, selalu itu. Indigenius kita itu nggak main-main.
gedek atau bilik atau dinding dinding bambu itu bisa bernafas. Daerah kita tuh hot and humid, orang perlu bernafas. Betul. Hal-hal seperti itu sepele sebetulnya, barangnya ada, tetapi orang karena nanti tukangnya nggak bisa masang, nanti tukangnya begini, nah akhirnya kan selalu nanti begitu. Nah kembali lagi saya terinspirasi dengan Romo Mangun. Kenapa Romo Mangun itu mampu melakukan hal-hal yang menyentuh rakyat? Masa kita sekarang sudah dengan teknologi yang seperti ini malah nggak mampu? Ya. Setelah Romo Mangun rasanya kok belum ada begitu. Jadi kan sayang sekali begitu ya. Jadi gelar arsitektur itu bukan hanya untuk menengah ke atas begitu, harus bisa melayani the real problem di masyarakat. Karena kemarin kami sudah ke RID ya, akhirnya kan kita juga melihat ternyata minat masyarakat juga cukup besar begitu ya, bertanya ini per meter perseginya berapa, ini berapa. Jadi sebetulnya ketika kita masuk dalam bentuk desain dan tidak seperti yang apa adanya begitu ya, masyarakat pun sebetulnya juga menerima dengan antusias gitu ya. Kalau ada yang bilang ini mah kayak bedeng, ini mah kayak di kandang gitu ya, saya terus terang memang tidak menyediakan opsi untuk orang yang punya opsi begitu ya. Ini kan untuk orang yang tidak memiliki opsi begitu ya. Jadi kalau misalkan memang opsinya dia mau memilih yang lain itu silahkan. Tetapi ketika orang melihat bahwa ini bisa loh nanti saya gunakan untuk berapa orang begitu. Tapi misalkan ini sebetulnya sudah mulai mengakses ke kami. Jadi beberapa orang yang bisa kami bantu 40 juta per unit ini hanya yang di bawah 2 juta per bulan. Jadi penghasilan pendapatannya. Jadi kalau pendapatan 2 juta per bulan boleh mengajukan ke kami untuk dibantu. Nah, itu biasanya kami bekerja sama dengan universitas lokal. Yang selama ini sudah itu Semarang sudah, terus kemudian ini di Aceh itu dengan Universitas Malikul Saleh, terus di Ambon itu dengan Patimura. Nanti di Jogja, terus kemudian NTB dengan Universitas Mataram ya, betul. NTT Nusa Nipah. Jadi ya kami bekerja sama dengan universitas lokal. Sebetulnya kenapa universitas itu yang paling gampang? Paling gampang menyebarkan pengetahuan itu paling gampang dengan dosen dulu begitu ya, sama visinya tuh sama begitu ya. Kita nggak cari duit loh ini. Kita menyebarkan teknologi dulu. Nanti kalau ketika masyarakat paham dan butuh, pasti mereka akan mendatangi kita. Jadi kalau di Jepang tuh bangunan-bangunan metal, sebagai informasi di Jepang itu dulu organik sama dengan kita, kayu, bambu begitu ya. Tapi mereka tidak memakai batu, beton, itu tidak ada untuk bangunan yang rumah. Dan itu memang dilarang karena memang tadi berhubungan dengan gempa. Mereka langsung lompat, rumah itu langsung ke metal. Jadi itu sudah jamak sekali kalau di Jepang itu rumah-rumah itu dari metal begitu, sudah jamak. Kalau rumah kuno dari kayu iya, gitu. Tapi kalau rumah-rumah yang baru biasanya mereka memang menggunakan metal. Begitu. Nah kalau yang itu karena kami beri, seperti ini yang before dan after. Ini sebetulnya bukan harusnya memang tidak termasuk secara full house full begitu ya, tetapi memang permintaan mereka mengganti dinding, dan itu pun yang tadinya udah mau rubuh begitu kita ganti. Ini dengan Disperkim, Dinas Perumahan Permukiman Jawa Barat. Waktu itu Pak Kadis cuma minta ketika dibandingkan dengan harga yang ada, harapannya sama dengan, karena kan kami tergabung dengan Cool Coalition sejagat Indonesia, sejagat global begitu ya. Program ini sebetulnya tidak hanya Indonesia saja, kita memiliki permasalahan yang sama sebenarnya. Dan nggak bisa satu orang tok gitu, itu harus bareng-bareng. Sehingga ketika pemerintah mengeluarkan policy, mengeluarkan kebijakan, kami siap mengisi kebijakan itu, bagaimana implementasinya. Jadi masing-masing memiliki porsi pekerjaannya, masing-masing memiliki keahliannya. Nah, ayo kita bareng-bareng. Nah, biasanya di kita itu masing-masing masih lulu gue, sehingga tidak terkoordinir dengan baik dan benar. Nah, itu yang memang pekerjaan yang masih PR sekali dengan kita. Kebijakannya sudah ada, passive cooling, ataukah kenyamanan termal kah, atau bangunan gedung hijau kah, itu sudah ada sebetulnya. Bikul ini hanya salah satu pengisi, dan ketika ini sudah di-acknowledge oleh pemerintah dan akan digunakan sebagai salah satu kontributor untuk green material, itu sebetulnya akan lebih mempermudah pemerintah bahwa
yang namanya dari rakyat untuk rakyat, ya balik lagi dong untuk rakyat. Untuk rakyat. Ya, untuk nasional kita. Sebetulnya kan intinya seperti itu, bahwa kita menggunakan produk kita sendiri yang kita adakan sendiri begitu ya. Rakyat kita tuh besar banyak sekali. Kalau ingat Cina itu, kenapa semua made in Cina dulu diketawakan? Ya mungkin saya masih pada posisi sekarang seperti itu, masih dibully, masih diketawakan, masih di apa ya, minor begitu. It's no problem gitu. Maksudnya itu adalah proses. Harus ada orang-orang yang akan memulai langkah itu. Nah, kalau made in Indonesia tidak mulai kita tidak mulai kita rintis, tidak mulai kita perjuangkan dengan sekuat tenaga pasti ya, memang luar biasa melelahkan dan membosankan begitu ya. Tetapi paling tidak kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Ya, TKDN itu wajib dan mutlak. Tetap akan disupport oleh Bikul sendiri, Bu ya, akan mengikuti peraturan dari pemerintah. Pastinya begitu. Luar biasa untuk Bikul. Telah memberikan inovasi produk, Ibu ya, tidak hanya produk, bahkan fasilitas untuk rakyat yang memang keterbatasan ekonomi, Ibu ya. Luar biasa. Mudah-mudahan Bikul ini tetap terus memberikan inovasinya, Bu ya, tidak hanya satu produk saja, ada produk yang lain, atau memang tetap bertahan dan memang terus memberikan insight-insight lah buat teman-teman di konstruksi, teman-teman konstruksi media juga, Ibu. Ibu Prof Beta, terima kasih banyak atas diskusinya. Semoga ini bisa memberikan insight, knowledge, experience kepada teman-teman kami dan khususnya kami tim media konstruksi. Makasih banyak Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.